Sini ini bos. Ini saya melihat lagi yang di sini ada 13 partisipan nih, 14. Volumenya mana? Ini saya mute dulu. Selamat malam semuanya. Malam ini saya lagi kita online dan offline, jadi saya lagi ada di GK, sekalian di GK Pontianak, sekalian juga di webinar yang GK Pontianak. Tema kita malam ini temanya cukup menarik ya, temanya itu support dan resisten. Saya menggunakan layar ini untuk coret-coret saya. Ini biar nggak ganggu saya ke atas. Terus biar tidak mengganggu konsentrasi Bapak Ibu sekalian yang di ruangan ini ataupun di Zoom, ini saya tutup dulu. Biar nggak ganggu ya. Nah. Yang di webinar suara saya jelas ya? Kita punya problem di suara. Saya pindahkan sebelah sini dulu. Oke, sip ya. Jadi malam ini kita akan bicara tentang support dan resisten. Pertama kita harus definisikan dulu apa itu support dan apa itu resisten. Kalau teman baca soal analisa, gimana ketemu resistennya goal di sekian, supportnya goal di sekian, ada level support, ada support line, ada resisten line. Tapi pertanyaan pertama yang paling diperlukan kita tanya dulu support itu apa, resisten itu apa. Jadi ini adalah versi yang netral aja. Kalau dicari di buku lain mungkin tulisan itu jawaban itu lebih bagus. Kalau yang ini jawaban netral aja dan saya itu Sains Dharma ini terkenal dengan aliran sesatnya. Jadi ajaran saya itu lebih banyak sesatnya ketimbang lurusnya. Ya, ini support itu menurut saya kita bicara yang support dulu. Support itu adalah satu level harga ya. Dia itu satu level harga yang kok jadi lah yang gimana ya? Bentar, lupa. Dia memberi informasi ya kalau level harga yang di situ menurut buyer adalah tempat yang ideal untuk memulai posisi belinya. Jadi menurut buyer support itu adalah satu level harga yang ideal untuk dia mulai ambil posisi buy. Sementara untuk menurut saya tempat yang optimal untuk mengakhiri posisi jual. Jadi kalau menurut seller ini tempat yang pas untuk yang optimal untuk mengakhiri posisi jualnya. Kenapa ya? Karena dia udah jauh di atas, ya ketemu support ini udah optimal profit yang jadi dia keluar. Jadi di support ini itu tempat ketemunya si buyer dan seller, di mana di situ buyernya masuk, sementara seller out. Bayarnya masuk, sellernya out. Ini yang support. Kalau resisten, tinggal kita balik aja. Ada di bagian resisten. Di bagian resisten, ini saya termasuk yang malas ya. Ya saya termasuk terkenal sebagai pengajar yang paling malas. Itu menurut si buyer adalah tempat yang optimal menurut dia. Ini adalah tempat yang optimal untuk mengakhiri posisi belinya. Mengakhiri. Sementara menurut seller ini tempat yang ideal untuk memulai posisi jual. Jadi
dari sini kalau resisten itu si bayarnya out, sellernya in. Di resisten bayarnya keluar, sellernya masuk. Apa dampaknya kalau bayar itu lagi masuk? Gimana kita mengetahui ini bayarnya masuk? Gimana kita mengetahui ini bayarnya keluar? Di sini sellernya masuk, di sini sellernya keluar. Setelah penampakan si support dan resisten. Nah, kita di sini perlunya candlestick. Di candlestick saya zoom, saya perbesar candlesticknya. Di candlestick dia punya yang namanya body, yang ini namanya body ya. Kemudian yang di bagian ini, di sini adalah shadow, height, ini shadow height. Kemudian di bagian ini, di sini, ini kita sebut sebagai shadow low. Jadi di sini ada body, kemudian shadow height dan shadow low. Di body dia memberi informasi soal buyer atau seller. Jadi di body bullish candle itu secara mudah kita anggap dia sebagai buyer. Sementara bearish, ini kita sebut sebagai seller. Saya akan menjelaskannya dengan kecepatan yang lumayan tinggi ya, supaya karena kita kan durasinya cuma 1 jam nih, supaya saya punya waktu yang lebih panjang untuk ya kita ngeklik lah gitu ya, kita nyari duit lah gitu. Masa sih belajar doang gitu kan nggak dapat duit, harus dapat duit gitu kan, gitu, belajar dapat duit atau dapat duit bonusnya belajar, bonusnya ilmu gitu. Tema saya itu selalu begitu, nyari duit bonusnya ilmu, jangan mau keluar duit ilmunya nggak dapat. Keluar duit buat nyari ilmu, hanya berburu ilmu terus duitnya nggak dapat, pegel gitu Pak. Nah di bodinya ini si kasih orang yang bayar dan seller. Kemudian di bagian shadownya inilah letak informasi mengenai support atau resisten. Jadi si shadow ini dia kasih informasi mengenai support atau resisten. Di shadow high ini dia kasih informasi mengenai resisten. Sementara di low dia kasih informasi mengenai support. Kalau kita lihat perjalanan candle ini saya bisa jalan. Semoga saya pahami ya. Kalau kita lihat perjalanan candle ini, dia sepertinya harga itu sempat turun sampai di sini, sampai di satu level itu, sampai di level low-nya, terus dia mental. Kenapa dia mental? Karena di sini hadir area support. Kenapa dia terpental lagi ke atas? Karena si shadow low ini adalah juga support. Support tempat kehadiran dari buyer. Jadi di bagian ini bayarnya muncul. Untuk mengkonfirmasinya harus ditunjukkan dengan bodinya benar-benar body buyer. Jadi dia boleh aja muncul area supportnya muncul, bayarnya benar-benar normal nggak? Kalau bodinya sampai jadi bullish, berarti bayarnya memang benar ada. Kalau sampai bodinya juga jadi bullish dengan punya level support, ada support yang menandakan ada buyer yang masuk, kemudian bodinya juga jadi buyer, itu momentum yang pas untuk kita ambil posisi buy. Gila, tapi kalau ngeliat kayak gini, itu berarti Pantra nyaranin buy itu di harga 1999 tinggi kali gitu ya. Tenang Pak, ini belum cukup tinggi. UBS Bank meramalkan, menganalisa menurut dia itu gold itu masih akan berada di 2200 end of year, sampai akhir tahun ini mungkin akan bertengger di area 2200. Kemudian kemarin Goldman Sachs itu fund manager
Dia bilang enggak, bukan 2.200. Dia bilang bahkan 2.300 bisa kita lihat sebelum akhir tahun. 2.300 Pak. 2.300. Kalau sekarang di harga sekarang di 1959, Bapak boleh cek ke toko emas, itu mereka udah jual di kisaran harga 900.000 rupiah per gram. Per gramnya 900.000 rupiah. Kalau mau nikah, buruan beli sekarang. Bayangkan kalau pas beli 2000, kalau dia jadi 2.300, berapa per gram itu? Bisa nggak jadi nikah kali? Nanti pakai cincin kayu mau? Ini ngancem ya, nakutin. Jadi kalau mau nikah sekarang buruan, tinggal bapaknya pusing. Dia bapak 3 sekaligus. Nah ini support, sementara ini resisten. Ini tempat kehadiran dari seller. Fungsi lain dari support dan resisten, di support, dia kan dari asal kata to support. Bahasa Inggris to support, support. To support itu mendukung. Kalau kita mendukung, dia naik. Sesuatu yang didukung, hasilnya naik. Jadi support ini dia memberi dukungan untuk terus. Nah, sementara resisten, dia dari asal kata to resist, menahan. Apa yang dia tahan? Pada dasarnya harga itu sebenarnya mau naik terus. Harga itu nggak mau turun. Jarang harga itu turun. Boleh lihat di kepasaran ya. Mau pasar apa aja, harga barang itu cenderung bergerak naik. Jarang bergerak turun. Kalau ada yang turun, ada sesuatu yang menghalangi, yaitu resisten. Resisten dia itu menghambat untuk bergerak. Dia menghambat harga untuk bergerak lebih tinggi. Nah, ini ditunjukkan oleh shadow. Jadi kali ini kita akan kita akan pakai shadow, apa sih shadownya ini, candlesticknya untuk mengambil sebuah putar belakang. Gimana makanya? Yang pertama kita harus tahu dulu gimana cara kita ngegambar, bagaimana menggambar support dan resistance. Karena chart ini kan kasih visualisasi. Kalau gini aja, cuma ada shadow high, shadow low. Ada resistance di sini, ada resistance di sini, tapi tidak terlihat secara visual. Oke. Untuk menggambarnya, saya turun ke time frame lebih pendek, ya biar lebih gampang kali. Bukan dari ini. Untuk menggambarnya, yang pertama kali Anda perhatikan adalah kita abaikan candle yang paling kanan. Jadi candle yang di sini ini abaikan, candle yang paling kanan, yang lagi jalan begini, ini kita abaikan, nggak usah dilihat. Jadi mungkin kita tutup aja ya candle yang bagian itu. Kita anggap nggak ada candle. Bagian ini kita buang. Jadi sebelum gambarnya kita buang ini, kemudian tarik menggunakan garis ini yang horizontal. Itu kita cari shadow dari candle paling kanan ke candle paling kiri. Jadi kita cari shadow yang di sini, kita shadownya dari sini, kemudian terus buang. Kalau mau cari support, semakin ke kiri, dia harus semakin lebih rendah. Jadi saya pakai acuan yang ini, saya pakai acuan yang ini. Ini saya pakai acuan yang ini. Terus saya tarik aja semuanya yang kelihatan. Kita udah punya level support namanya. Kalau gini kelihatannya, jadi kalau harga itu mau turun, jadi kalau dia turun, ganti warnanya dulu. Andaikan dia mau turun, dia harus bisa menerobos ini semua. Barikade ini harus bisa diterobos untuk dia benar-benar akhirnya turun. Ini prinsip yang harus teman-teman lihat secara visualisasi ya. Jadi kalau gini, kalau Anda mau punya posisi sell, mungkin lebih menarik kalau dia berada di, kalau kita mau ambil posisi sell, mungkin lebih pas kalau kita mulai sell itu di sini. Kenapa? Karena dari 1945 ke 1930 itu kan ada sekitar 13 poin ya. Bisa lah dapat. Ada untung di situ pasti 13 poin. Tapi kalau teman-teman paksain di sini 52 ke 49, 49, 47, 45 kayaknya tipis gitu. Masuk jangan bicara, kalau di trading itu bukan soal entry-nya, exit-nya.
Entry mah gampang, asal equity tutup pasti bisa entry. Exitnya itu loss kan gara-gara salah entry ya. Entry kita akhirnya menjadi kesalahan, kita jadi loss. Profit juga karena entry kita benar. Jadi kalau begini, ini ada ruang. Jadi sebelum Anda entry, coba lihat di bagian ini. Di bagian yang ini, mana yang lebih menarik kita untuk masuk? Saya rasa yang paling menarik ini. Kenapa? Karena dia punya ruang yang masih cukup biar kalau kita masuk, peluang kita untuk keluar masih cukup terbuka. Sampai di sini, terus kalau kita mau masuk lagi, ini udah peluang kita untuk keluar menipis. Kalau kita kejar sell lagi, ini udah mulai menipis kalau di sini. Kalau di sini lagi, kemudian kalau kita tarik lagi itu ada yang dari sini. Nah ini dia membesar kembali peluang kita untuk dapat profit. Sekarang kita ganti ke resisten. Sorry. Setelah ini ada langkah yang terlupa. Setelah kita tarik semua, kemudian kita perbaiki level-level itu, yaitu kita buang yang jaraknya terlalu dekat. Karena ujung-ujung kalau kita gunakan yang dekat-dekat, nanti tarikan garisnya banyak banget. Sampai hari kita sendiri bingung. Ini yang saya tarik dari mana gitu. Lalu satu lagi, tarikan ini berlaku untuk satu time frame. Jangan kemudian kita lagi tarik di H1, Bapak-bapak pindah ke H4, Bapak pindah ke D1 dengan berpertanyaan tarikan itu, nanti pusing lihatnya. Karena jadi nggak tahu ini saya narik dari mana. Gitu. Ini kemudian kita edit, itu yang paling dekat kita buang. Untuk support kita pertahankan level yang lebih rendah. Jadi seperti ini kan dekatnya. Yang ini dua ini saya buang. Ini nggak ngikut. Nah, jadi kita punya ini. Nah, kemudian dari sini kita cari itu apa resisten, sama caranya candle sebelah kanan abaikan aja. Candle sebelah kanan harus diabaikan dulu, biar gampang kita tutup deh, biar nggak lihat. Candle paling kanan ini kita abaikan. Lalu cari shadow dari sisi kanan ke sisi kiri. Gunakan yang ini, gunakan garis horizontal ini. Ini nggak ada ya, ini agak di bawah, tapi dia udah terlintas, jadi kita nggak pakai, kita pakai yang belum dalam ini. Ini kan belum ada harga sebelah sini yang melewati garis ini. Terus ada lagi di sebelah situ. Kemudian ada sebelah atasnya. Ya, ada di atasnya lagi. 88 ini. Ini yang lebih dekat, yang dipertahankan yang tinggi. Ini buang. Dah, kita udah punya. Kita udah siap. Kalau udah siap begini, selanjutnya pakai teori breakout. Nah, jika ini kan A1 ya. Kalau dia nanti muncul candle breakoutnya pakai breakout. Aduh, ini kita nggak bisa gambar pakai putih ya, jadi kita bisa ganti warna bulisnya jadi merah. Jadi jika sampai nanti menit 59, kita punya yang kayak gini. Nah, ini boleh kita ambil posisi baru. Stop loss-nya support dong. Kalau resisten, kalau kita buy, stop loss-nya di support. Kalau nge-sell, stop loss-nya resisten. Tinggal hitung aja. Tinggal Anda pilih kalau Anda buy di area ini. Kalau Anda melakukan buy di area ini, pilihan stop loss-nya paling dekat di sini. Di sini. Terjauh mungkin yang ini boleh. Tinggal nanti Anda hitung ya gimana dengan pengaturan ideal loss Anda ya. Loss ini nggak ada yang ideal ya. Nggak ada yang mau dapat loss ideal itu nggak ada. Loss itu harus minimal gitu. Nah, kalau saya cenderung letakkan memang agak jauh. Soalnya males juga di IG kena gitu. Kalau yang kayak gini kalau saya letakkan di sini peluang kenanya tinggi. Nah, ini kebetulan kan gold ya, kemarin kita lihat gold itu range sampai 80-an. 80 dolar, Pak. 80 dolar, 0,1 800 sendiri itu. Pakai 1 8.000 itu. Mantap itu, Pak. Saking mantapnya nggak ada yang berani pakai lot gede. Gitu. Modal gede pun pakai modalnya kecil semua. Dan nggak usah dipungkiri, sekarang lebih teman-teman yang lagi bergelut di trading akan lebih tertarik untuk ambil posisi sell. Bapak aja lihat ini tinggi gitu kan.
Kalau benar ini harganya udah tinggi, tapi sepertinya belum cukup tinggi. Tadi pagi di morning briefing, menurut saya sepakat dengan IDS. Jadi kita masih bisa lihat 2.200. Saya masih pengen buy. Cuma belum tega saya untuk buy itu. Ini 1 menit lagi kita akan lihat bukan kalau banyak begini pusing. Saya sering dapati kondisi garis yang terlalu banyak itu memusingkan. Jadi saya punya satu metode gitu ya. Bukan metode yang terbaik enggak, tapi untuk mempermudah aja, saya sebut metodenya itu trading 2 garis. Teman-teman bisa googling itu, judul itu trading 2 garis dalam PDF itu udah ada di Google, tinggal download aja itu free kok. Biasanya saya bayar, jadi free kok. Enggak kayaknya. Nah, kalau pakai trading 2 garis, teman-teman harus bangun pagi. Di chartnya hidupkan period separator. Jadi si period separator itu yang ini ya. Ini harus dihidupkan. Itu kalau pakai itu tinggal kontrol Y aja. Benar nggak? Oh, ini masih di format Zoom. Jadi tinggal pakai kontrol Y untuk mengaktifkannya. Kalau di Android, ya di bagian setting chartnya itu ada pilihan untuk apa namanya period separator ya? Period separator ya? Nggak, kadang-kadang pakai bahasa Indonesia suka terjemahnya aneh ya jadinya. Oke. Nah, kalau jam 6 mungkin kita akan dapati dia gambarnya masih seperti ini. Saya tutupi sampai ini kerennya pakai zoom nih ya. Ini kalau jam 6 tuh dia kurang lebih ya gambar warnanya saya lupa terubah. Jadi kita akan dapati kondisinya kurang lebih seperti ini. Kita mulai mencari support resisten menggunakan candle yang dari period ini ke sebelah kiri. Jadi teman-teman bisa tarik dari sini. Teman-teman bisa nariknya dari sini. Yang di candle di period separator biarin aja. Anggap aja nggak ada ya. Kemudian nggak usah banyak-banyak. Resistennya 1, supportnya 1. 2 aja kan. Nanti saya sebut dari 2 garis. Cari pakai 2 aja. Kayak gini, maka kita punya ketika 1 lagi dari sini. Selanjutnya lihat jam itu. Anda mungkin memantau setelah Anda gambar ini, nanti Anda memantau jamnya kurang lebih mungkin di menit 50. Menit 50 lihat dia bisa breakout nggak? Kalau dia breakout kita masuk. Kalau gini belum breakout ya. Kalau gini belum breakout. Entry-nya selalu menit 59. Entry-nya selalu menit 59. Bagian nggak seru dari teknik ini, dari model ini, Anda trade-nya paling 1 hari cuma 1 atau 2 kali. Tuh sampai sekarang belum masuk ya. Pedih Pak. Kalau ini di Go. Kalau di Go sebenarnya statistiknya sih cukup bagus. Nah, coba kita lihat yang hari sebelumnya. Karena, oh iya Pak. Bapak udah lihat, iya Pak. Dapat 2 kali dia malah. Lihat. Kalau kita sebelumnya kan ada di sini ya. Ini nggak usah kita lihat. Yang ini anggap nggak ada. Berarti kita tinggal pindahkan yang ini. Kita tinggal punya ini ya awalnya. Nah, menit 59 dia udah di sini kan. Gak usah takut Pak, masuk aja Pak. Tapi jangan juga kepedean ditahan. ABC terpakai. Bagaimana menghitung asalnya itu berapa sih? Sepertinya kemarin ada sempat yang kita hitung soal euro. Asalnya itu sekitar $8, Anda bisa keluar kalau pakai 0,1. Kalau di sini Anda tinggal cari berapa rata-rata pergerakan harian dari SIGO rata-ratanya, ambil 10%. Dapat. Terus lebih gilanya lagi, kemudian bawahnya dapat juga. Bolak-balik. Tapi ya udahlah, ini trading itu nggak usah yang cari-cari kayak gitu. Kali aja udah cukup sebenarnya. Bayangkan kalau satu hari ya, satu hari Anda klik, kemudian dapatnya $20 gitu.
0,1 gampang lah tuh, $20 mah 0,1 ya. Nggak terlalu seram lah ya kalau nyari $20 pakai 0,1 itu nggak terlalu seram cari $20. Tapi coba hitung, satu bulan itu ada 20 hari pasar. Satu hari 20 dikali 20. $400. Ternyata Anda pakai 500. Udah hampir 100% itu. 90%. 80%. 80% berarti. Bulan kedua, break even point. Bukan break even point lagi, profit itu namanya. Satu kali, tapi mampukah Anda hanya MVP satu kali? Saya yakin enggak. Karena saya berkali-kali juga. Jadi gini Pak, saya tutup lagi ya Pak ya. Kita ganti pair Pak, kita ganti pair. Ini kayaknya di breakout nih. 59 jadi ini. Kenapa saya tekankan di situ? Uang situ Pak. Kalau jam 6 nih Pak, di waktu dia mulai buka, kita akan dapati candle kayak gini. Bapak nggak usah lihat yang ini, yang di Paris Sparkle Bapak nggak usah lihat. Bapak kemudian cari ya, Bapak konsentrasi di shadow high yang mulai dari parameter itu ke sebelah. Jadi kalau kita lihat ini, kita punya Bapak punya ini, kita punya shadow high yang ini, kemudian low-nya rata-rata di sini, seperti itu aja. Dan batas cuma 2 aja. Fokusnya saat kita break, kita mengalami teori breakout, fokus gunakan yang jadi yang resikonya sebenarnya ini kan. Dan orang ya, kami juga ya yang pengen ekspor resisten. Oke, kita lihat ini ya, kita lihat ke pasar ya, kita lihat ke pasar. Jadi itu segitu, namanya trading 2 garis. Bisa di Google, udah saya share soalnya udah lama saya share itu kayaknya dari 2018, 2019 tahunan saya share. Problemnya satu, entry-nya satu hari, cuma 1 atau 2 kali aja. Ini berat sebenarnya. Buat yang bilang saya ini mau jadi trader Pak, ini berat. Kenapa berat? Karena kalau kita udah gambar garis nih dari jam pagi kita udah gambar garis. Jam 7 lihat belum breakout, masih lagi. Jam 8 lihat belum breakout juga. Jam 9 belum breakout juga. Begitu kita hanya ini kayaknya belum breakout ya, jam 12 kita makan, dia breakoutnya jauh. Apa sih gak trading deh. Tapi dia kalau apa ya, boleh bilang tingkat keberhasilan itu di trading adalah soal konsistensi terhadap metode yang Anda gunakan. Memang ada kalanya metode Anda akan kasih hasil terburuk Bang, sehingga aktiviti Anda akan jadi kena drawdown-nya luar biasa. Di situ pertanyaan apa, tingkat keseriusan Anda akan tanya gitu. Tingkat pemahaman Anda terhadap metode itu akan dipertanyakan. Kalau Anda paham, pakai aja tuh. Dia nanti akan balik lagi. Kurvanya akan balik naik lagi. Yang bikin kurvanya nggak naik-naik, karena kemudian saat kita pakai satu metode, begitu dia ngedrop, udah putus asa, terus melihat ke grup, kan banyak grup ya, Anda punya grup banyak di Telegram, Anda bergabung dengan 15-an grup, di WA grupnya juga banyak, di Facebook grupnya banyak, di IG nggak tahu ya saya, banyak juga Anda bergabung dengan ini kayaknya tadi baru Anda coba-coba lagi, ya udah selesai, Anda tidak punya satupun metode yang tepat. Grafiknya akan turun terus, grafik profitnya ya akan turun terus. Ada grafik yang akan terus naik, deposit. Ya soalnya kalau nggak deposit nggak bisa trading kan ya. Jadi deposit terus naik, ini profitnya terus naik, itu nggak enak banget lihatnya. Dia resisten selalu memberi hambatan harga untuk bergerak. Kalau gini ini artinya tarikan garis kita benar. Kalau kita tarik garis kemudian dia sudah gitu aja, kita akhirnya salah. Tapi kalau kita tarik kemudian dia berhenti ngerem, berarti benar.
Tapi kalau Anda udah punya posisi buy, terus dari Anda sudah berapa kali naik resisten dan hasil stop gitu, resisten dan jadi kalau punya posisi buy, jangan sekali-sekali naik resisten. Bisa floating terus dia, nggak naik-naik soalnya dia kan resisten Anda benar tuh. Lu ketahan lagi. Oke. Kalau di sesi malam tuh paling menarik kita lihat dulu gimana pasar Amerika jalan. Kalau malam ini sudah nggak ada data. Malam ini semua pasar udah siap-siap untuk final. Ini Dow Jones nih. Bentar. Font saya. Dow Jones-nya ada support di sini. Kita lihat kalau dia bisa breakout, baru kita klik. Kalau enggak, jangan. Menitnya 39 kalau mau klik. Udah nanggung, tapi dia belum bisa breakout. Kalau saya masuk sekarang, saya mesti siap-siap ketemu posisi sell saya ketahan oleh sebuah support. Jadi kita tahan diri dulu lah. Dekat banget. Bagian gak enaknya adalah kalau Dow Jones turun, konsernya ikut turun. Kenapa begitu? Kalau Dow Jones turun, artinya orang lebih pada sell saham, buy dolar. GBP temennya USD-nya udah kena buy, GBP kena sell. Tuh floating saya jadi turun juga tuh. Nah, berarti tarikan kita benar ya. Ketemu support, dia mantul. Berarti chart saya terkirim ke pasar. Jadi kalau lagi nge-sell saya nggak berani tarik. Tuh begitu saya tarik dia mental dia kata. Ada resisten dia. Lembus baru aksi. Ini kita lihat dulu, santai dulu. Saya masih lagi ditawarin mau nggak? Ya udahlah lumayan lah ya. Saya ambil aja ya. Biar bisa tradingan enak gitu ya. Saya ambil. Biaya belajarnya Pak, biaya ngajarnya saya ambil dulu Pak. Biaya ngajarnya saya ambil dulu. Jadi saya nggak perlu kirim kwitansi ke ini ke GK. Oke, saya di sini. Nah, siapin dulu. Tarikan garis kita berarti benar. Ya. Nasdaq. Oh belum. Ini punya level support di sini, resisten ini. Resisten. Terus lihat saya lagi pakai time frame sangat pendek. Kita lihat di font. Saya juga masih diam nih. Karena ada. Kalau mau ada yang tanyakan silakan. Dan masuk juga ya teman-teman yang di webinar kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Baik, oke. Ini ada pertanyaan nih. Buy stop dan sell stop. Oh, yang di Google itu namanya trading dua garis, Pak. Jadi kalau yang di Google, saya googlein. Ada nggak ya? Kalau begitu di Google nggak ada. Trading dua garis. Emang ngasih judulnya norak lagi. Ada nggak sih? Pastinya nggak dalam nih. Mana ya? Saya nyimpennya pakai nama apa ya? Atau nanti saya share aja lah. Nanti saya kasih ke itu adminnya edukasi GK ya, nanti saya kasih. Lupa saya juga letaknya di mana nih. Udah lama sih itu. Tadi juga pertanyaan tadi. Ini mana? Oh, H1. Ini tarikan garisnya entah dari mana, saya hapus saja. Backtest. Okay. Saya ini boleh bilang kurang suka dengan backtest. Gitu. Jadi buy stop dan sell stop untuk breakout. Kalau breakout itu menurut saya nggak bisa pakai pending order. Kalau mau pakai strategi breakout, dia manual.
Kenapa? Karena kita mau memastikan breakout-nya benar-benar terjadi breakout, yaitu si bodinya yang menembus support atau resisten. Jadi kita nggak bisa pakai pending order, nggak bisa kita pakai buy stop atau kita pakai sell stop, nggak bisa. Karena bisa jadi buy dan sell stopnya dan saat bodinya belum di closing, tengah-tengah time frame misalnya. Karena sehingga dia jadi cuma jadi shadow aja dia. Nah kemudian banyak yang bilang suka bilang, oh itu berarti false breakout. Saya bilang nggak false breakout. Cuma pasar yang bilang belum, itu belum saja dia breakout. Kita maksain diri untuk masuk. Jadi kita yang false. Bukan breakoutnya yang false, kita yang false. Kalau pengertian backtest itu gini Pak, dia menggunakan satu metode ini kita ujikan ke harga yang sudah terjadi sebelumnya. Saya sih lebih suka pakai forward, istilahnya ini forward, jadi dunia kita langsung coba aja gitu. Anda boleh latihan di demo, boleh. Tapi kalau latihan di demo sebaiknya hasil yang mau kita dapat adalah letak kesalahan, letak kelemahan dari metode itu. Jadi kita tahu nanti ini modelnya kayak gini, nggak usah diambil. Karena boleh bilang semua metode itu bagus gitu. Apalagi kalau metode-metode yang udah dibahas oleh banyak orang gitu. Kan banyak tuh metode-metode kan banyak, ada yang kayak penggunaan Bollinger, penggunaan gabungan moving average, ada yang pakai stokastik, ada CCRS. Kan metodenya ada yang namanya metode aneh-aneh. Itu kalau udah dibahas banyak orang tentunya pastinya bagus. Nah sekarang yang mau kita tahu, jadi dia pasti sebuah metode yang powerful. Metode apapun pasti powerful. Kita mau tahu di mana kelemahan metode itu. Kalau Anda udah tahu kelemahan metode itu, berarti Anda sudah paham dengan metode itu. Kalau udah paham, aman. Trading pasti aman. Terjebak shadow. Iya itu kalau pakai pending order jebakannya memang gitu. Sabar Pak. So saya jadi sabar ya. Iya Pak, sabar Pak, sabar. Coba lihat goalnya deh. Nah satu lagi di tulisan itu juga ya. Kadang-kadang kita suka pengen memperbanyak ruang kita untuk masuk. Ya. Itu kita bisa memindahkan period separator ini, itu kita pindahkan ke candle ke-12. Hanya kita bisa makainya di sesi Amerika. Jadi kita hitung dari sini, candle yang di separator ini kita anggap sebagai 0, titik 0. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ini 12-nya nih. Itu kita kasihlah garis vertikal ini. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini 12. Kalau udah dapat begini, kemudian sama cara nyarinya seperti yang di jam 6 pagi. Anda tinggal gunakan shadow yang di sini. Ini kayaknya bisa sama ya. Ini untuk memperbanyak kalau Anda udah gila masa sih trading cuma satu hari. Norak banget gitu kan. Mana store-nya gede lagi. Store-nya gede pakai 0,1 Anda store 100 juta 0,1 sekali klik lagi satu hari. Bukannya buruk, tapi pastinya nggak gimana gitu perasaannya. Apalagi kalau sering ngumpul kayak gini, kalau sering ngumpul dengan teman-teman sering trading bareng, itu paling menderita Anda kan. Karena lihat yang lain pada aktif, kita belum record. Yang lainnya udah cepat. Ini belum lagi. Ya itu saya pakai candle ke-12. Metode ini sih tingkat keberhasilannya lebih tinggi di gold. Karena dulu saya mengamati ini karena mau trading gold. Dulu. Sekarang jauh dipakai. Ya belum ya. Nah, kita tunggu nih. Mending ya tunggulah kalau dia breakout boleh. 1 menit lagi Pak kalau dia bisa breakout. Kalau ada mau tanya lagi silakan. Oh siap Bapak udah siap. Kalau logonya kok klik, nah itu berbahaya Pak. Itu berbahaya kalau kita pikirnya nggak apa-apa gitu. Misalkan saya pakai 0,1 gitu, kita buy 0,1, salah dia masuk lagi 0,1, salah lagi masuk lagi 0,1, salah lagi masuk 0,1, lama-lama jadi satu lot ya.
dan jaraknya sangat rapat. Jaraknya sangat rapat. Kenapa tidak trading gold? Saya kemarin trading gold loh Pak. Saya sempat buy di 1.800. Gimana positifnya menurut Bapak? Saya masih pengen buy. Ada dua alasan saya kenapa saya pengen buy. Ada dua alasan. Yang pertama, kemungkinan besar The Fed pakai suku bunga rendah. Kejutannya adalah nanti malam dia pakai suku bunga negatif. Si Trump udah dari bulan Maret kalau nggak salah dia bilang The Fed itu harusnya Anda harus pakai suku bunga negatif untuk biar Amerika nggak kena dampak COVID signifikan. Ini kalau besok jam 19.30 kemudian GDP-nya turun sampai 34,5%, berarti dampaknya signifikan. Dan artinya Amerika masuk resesi. Kalau Amerika resesi, teman-temannya nggak mungkin tidak resesi. Siapa teman-temannya? Kita temannya pula, Indonesia temannya pula. Yang punya hubungan dengan Amerika, Eropa, Inggris, suku bunganya negatif Pak. Jadi kalau secara di Jepang udah pakai negatif 0,0. Jadi kalau Bapak nabung, Bapak bayar biaya ya nggak ada apa-apa. Kalau ngikutin teorinya sih, angka negatif itu artinya Bapak dibayar untuk ngambil pinjaman. Enak loh Pak. Biar Bapak bisa nabung tuh bayar biaya Mas. Bayar biaya. Nah, pinjaman saya rasa sih nggak akan bank tuh bayar ngasih bunga nggak bakal. Mungkin bunganya rendah sekali. Boleh bilang hampir tiada bunga. Hampir tiada bunga. Itu kemudian yang kedua, ya ini besok itu ancamannya resesi. Kalau resesi benar-benar resesi, ya gold lah primadonanya Pak. Orang tidak akan, investor nggak akan mau invest. Saham jatuh, makanya posisi poinnya saya clear. Saham jatuh, sahamnya runtuh. Tema investasi kembali ke dua hal. Klasik nih, kalau investasi itu cuma ada dua pilihan utama. Pegang emas, pegang dolar. Ada satu lagi nih, tapi ini lambat banget, properti. Tapi ini lambat banget. Cuma kalau resesi juga orang nggak akan ke properti nggak? Yakin saya nggak akan. Ini ngerinya bagian properti ini juga ngeri. Bubbling Pak. Yang masih pembangunan dari tahun 2019 orang developer bikin gedung nggak laku, nggak ada yang mau beli. Bahkan kalaupun terbeli sekarang kemungkinan besar macet. Kalau macet kena si tabang. Kalau kena si tabang, bank juga kusut. Mana mau dia duitnya di situ, ntar ngasih bunga ke nasabah deposan dan lain, dari mana duitnya? Masa dikasih sertifikat semua? Itu bubbling. Jadi dengan ancaman resesi ini, dunia itu lagi dalam ancaman resesi. Dengan ancaman resesi ini semua sektor usaha ini lagi dalam ancaman. Karena kita tuh cuma lagi menghibur diri dengan bilang di normal. Kita belum normal. Ini cuma menghibur diri. Semoga aja ekonomi bisa kembali lagi. Harus kembali lagi. Kalau di trading bagus, harganya jadi tuh goldnya 80 poin. Keren kan? Jarang-jarang dia 80 poin, biasanya 20. Kemarin malah tipis banget. Waktu corona ada, wah di trading paling asik tuh. Range-nya pada lebar-lebar semua. Jadi, apakah buku e-booknya masih ada Pak? E-booknya. Tapi saya nggak boleh nyebut, ntar saya dianggap jualan, gawat. Ada Pak, e-book saya masih ada. Kalau dalam bentuk buku cetak, saya udah nggak ada. Karena saya lagi malas bikin cetakan. Ada satu buku yang harusnya sih bulan Agustus ini saya keluarkan. E-book saya nggak mau nyetak, malas. Udah didiskusikan di sini. Judulnya itu 3 jurus cuan. Tapi nggak boleh kita, ntar saya promo dong. Tapi tadi JK udah bayar ya. Ya, dia naik lagi. Berarti support resistennya nyampe ke pasar. Takut ya. Aduh, dia breakout, saya nggak lihat jadinya. Nah ini breakout. Tadi kalau mestinya kita ambil di sini, kemudian SL-nya di sini. Tapi perhatian saya tadi lagi di dulu. Yang 15. Ini candle kedua nih. Menit 59 kalau mau nge-sell. Sifatnya spekulatif.
Kanada. E-book saya, kalau e-book saya tuh, kalau e-book bisa dicari di Play Store, di Google Book. Kalau masuk ke Google Book ya tinggal WA saya aja, gampang. Untuk membaca pergerakan harian sebaiknya pakai M berarti. Judulnya tuh ada yang The Key, kunci ya. Terus satu lagi buku putih Trader Forex, buku putih Trader Forex. Membaca pergerakan candle trading harian sebaiknya pakai, sebenarnya saya nggak bisa bilang sebaiknya kita mau pakai time frame mana gitu. Nah, apa sih fungsinya time frame? Saya nggak bilang ada time frame ini lebih bagus, time frame ini bagus, enggak. Apa sih fungsinya time frame? Dia kalau, dia mau breakout nih. Menit 59, tadi ini hampir ya, jadi 59. Apa time frame itu, kata kunci dari time frame itu adalah lihat ke sebelah kanan, look to the right. Apa yang kita lihat ke sebelah kanan? Yaitu kayak gini. Jika kita menggunakan 5 menit ini, M5 sebagai acuan entry kita, saya berarti kalau pakai ini saya harus entry-nya tuh di menit 59 sekarang ya, pakai 5 menit, karena saya pakai 5 menit. Di menit 59, kalau pakai 5 menit, jika posisi kita bermasalah, floating-nya nggak turun-turun, tahan dia 15 menit. Sebelahnya kan 15. Ya 15 kan sebelahnya. Jadi kalau mau pakai 5 menit, tahan 15 menit. Jadi dia selama 15 menit itu, ini floating-nya mengecil, kalau udah jadi biru sih nggak ada masalah. Kalau udah jadi biru itu pikirkan soal asal biru keluar. Soal asalnya itu berapa poin sih asalnya itu. Anda pakai 10% dari rata-rata pergerakan harian dia sepanjang, ya rata-rata pergerakan harian dia lah. Kemarin caranya udah kita tampilkan ya. Nah, kemudian kalau misalkan dalam 15 menit floating-nya malah besar. Pilihannya macam-macam nih, ya tergantung strateginya. Mau pakai stop loss, cut loss, locking, yang paling berani averaging, terserah. Tapi Anda punya durasi 15 menit. Jadi kalau pakai M5, itu bukan begitu masuk M5 terus Anda tahan sepanjang hari. Nggak ada ceritanya, hanya 15 menit aja. Kalau Anda pakai 15 menit, sebelah kanannya 30 menit. Jadi kita lihat selama 30 menit kan. Pas selama 30 menit, floatingnya segitu-segitu aja. Ya tahan lagi lah 30 menit lagi. Pokoknya kita durasinya 30 menit aja. Ekstensi 30 menit, panjang lagi 30 menit. Kalau udah biru, itu misalnya kembali ke hati nurani masing-masing. Ini masalahnya soal merah itu. Tapi ya gini ya, kalau 59 ya, nanti kita masuk, saya mau buy Dow Jones. Ini tutup dulu chattingnya. Dia bilang mantap lu Pak, dulu nggak klik Pak. Oke. Dow Jones, saya mau ke Dow Jones. Nah, sampai bingung kan. Kalau biru dan merah itu biasanya, kalau udah biru, ini trader nih, dan saya temukan di grup trading saya. Kalau udah biru, pada ngantuk semua. Udah ngantuk, udah biru soalnya udah biru, nggak ada tantangannya, udah biru. Apalagi kalau geser, stop loss-nya udah digeser ke area positif, udah nggak ada tantangannya, tinggal tidur deh. Jadi kalau di grup trading saya, kalau udah pada biru, itu susah diajak trading baru, susah. Yang datang biasanya cuma 4 orang, 2 orang. Itu benar-benar stand up komedi sendiri, Anda benar-benar. Nah, kalau merah, seger ya. Bangun pagi kan, masih merah, semangat. Kalau biru ada 2, bisa bikin lemes nih. Biru sebenarnya kita balance masih ada. Kalau biru di atasnya biru nih, balance masih ada. Soalnya balance kan biru juga, dia kalau atas biru juga. Balance besar, itu lega gitu. Menit 59. Itu menit aja. Ini nggak jadi. Nah, ya. Saya fokusnya di body. Kalau gini dia terlihat tidak berarti melakukan breakout. Kita tahan dulu. Nggak usah maksakan, nggak usah lu. Si Mitra kan udah trading 20 tahun, masa begini aja nggak ngeklik gitu.
ini ada harapan lagi nih. Nggak mau deh Pak. Malu dia. Ini kencang nih. Saya cari yang kencang aja lah, ini kayaknya kencang. Tapi karena saya mau baik, saya buang ini. Supportnya terbuang juga. Ini kenapa saya pengen baik, sebenarnya saya tertinggal. Karena di bawah ini sebenarnya dia udah engulfing. Kalau engulfing itu kalau candle engulfing kita masuk di engulfing. Engulfing itu selimut. Ini ada candle bearish, dikasih selimut, beruang dikasih selimut. Biar ngapain dia? Biar tidur. Beruang kan terkena yang hibernasinya. Kalau dia udah tidur lama, dia tidurnya Pak. Jadi aman dia lewat ini. Jadi kalau dia tidurin, udah, kita bisa beli. Ini menit 59 ya, saya masuk aja. Jangan 2 lah ya. Setelah kita pilih. Stop loss dong. Stop loss itu wajib. Itu habis di saya. Saya juga nggak akan gitu, mungkin area 500-an keluar aja loh. Tadi kan dapat 500, buang 500, Pak kok. Saya pakai 55, berarti saya nggak mau tahan lama-lama. Jangan gambar resisten, karena kita punya positif. Nggak mau. Itu mengganggu psikologis, beneran mengganggu psikologis. Kalau Anda pas ambil posisi buy, kemudian ada resisten, buang aja resistennya, supportnya digambar terus. Nah, tadi ya sudah 90, ya 900 ribu itu. Pulang buat 900 ribu kan seger istri saya. Ini ke mall, kapan lah? Itu besok ini. Itulah mau orderan aja nih Pak. Aduh. Nah, juta boleh lah ya. Juta boleh lah. Tunggulah sampai jutaan. Kita trading cepet ya. Kan lumayan ya Pak ya. Nah. Ya Bapak klik ya. Waduh, kenapa nggak klik?